Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah seorang tokoh dalam Al-Qur'an yang dikenal karena kekayaannya yang melimpah ruah. Tetapi karena kesombongannya, akhirnya ia ditenggelamkan Allah ke dalam bumi bersama harta kekayaannya. Siapakah dia? Dia adalah Qarun, yang kisahnya Allah sebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 76-83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa." Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaumnya Musa. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Qarun adalah sepupu Nabi Musa alaihissalam. Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya bahwa nasab Qarun adalah Qarun bin Yassar bin Qohid, sedangkan nasab Nabi Musa adalah Musa bin Imran bin Qohid. Jadi Qohid ini mempunyai putra bernama Yassar dan Imran. Yassar mempunyai anak Qarun, sedangkan Imran mempunyai anak Musa alaihissalam. Inilah yang menjadi alasan sebagian besar ahli tafsir berpendapat bahwa Qarun adalah sepupu Nabi Musa alaihissalam. Ada juga yang berpendapat bahwa Qarun adalah paman Nabi Musa alaihissalam, dan ada yang berpendapat pula bahwa Qarun adalah anak bibitnya Nabi Musa alaihissalam. Ini semua merupakan khilaf di kalangan ahli tafsir tentang nasab dari Qarun. Yang jelas bahwa Qarun adalah seorang laki-laki Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, sehingga ia termasuk kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan bahwa Qarun ini memiliki suara yang indah ketika membaca kitab Taurat. Dan saking indahnya suara Qarun ketika membaca Taurat, sehingga ia dijuluki kaum Bani Israel dengan sebutan Al-Munawwar, yang artinya orang yang memberi cahaya. Qarun juga dikenal sebagai seorang yang memiliki ilmu dan pandai dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang perdagangan. Pada awalnya, Qarun adalah seorang yang ahli ibadah dan senantiasa mengikuti perintah Nabi Musa alaihissalam. Tak hanya itu, Qarun ini juga dekat sekali dengan Nabi Musa alaihissalam dan termasuk orang-orang yang memikul beban dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Qarun ini adalah orang miskin, orang yang susah hidupnya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, suatu hari Qarun datang menghadap Nabi Musa alaihissalam. Ia meminta Nabi Musa untuk mendoakannya agar menjadi orang yang kaya raya, agar ia bisa khusyuk beribadah dan dapat membantu saudara-saudaranya Bani Israel. Nabi Musa pun menuruti permintaan Qarun. Nabi Musa kemudian mendoakannya, dan Allah mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam. Qarun kemudian mulai merintis bisnis pertamanya, yaitu ia mulai berdagang. Melihat Qarun menjadi pembisnis, maka orang-orang Bani Israel merasa senang dengan Qarun karena muncul pembisnis dari kalangan mereka. Orang-orang Bani Israel akhirnya berbondong-bondong melakukan transaksi perdagangan dengan Qarun. Mereka membesarkan nama Qarun, sehingga Qarun menjadi terkenal di mana-mana. Bisnis Qarun berkembang dengan pesat. Qarun mulai memonopoli pasar dan perdagangan. Sehingga lama-kelamaan harta Qarun menjadi banyak. Harta Qarun terus bertambah dan terus bertambah hingga terkumpullah kekayaan yang sangat luar biasa banyaknya. Qarun yang awalnya miskin, hidupnya serba susah, sekarang menjadi orang yang sangat kaya raya. Kekayaan Qarun melimpah ruah dengan istana yang megah dan gudang-gudang yang penuh dengan emas permata. Allah menganugerahkan Qarun harta yang banyak, sehingga Qarun menjadi satu-satunya orang terkaya pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kekayaan Qarun dalam Al-Qur'an, "Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah." Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Saking banyaknya harta Qarun ini, sehingga kunci-kunci gudang penyimpanan hartanya tidak mampu dipikul oleh satu orang saja. Apabila ingin memikul kunci-kunci gudang penyimpanan harta Qarun, maka dibutuhkan beberapa orang kuat untuk mengangkatnya. Sebagian ahli tafsir menyebutkan, tatkala Qarun sedang berjalan keluar dari istananya, kunci-kuncinya tersebut dipikul oleh 60 ekor bigol, yaitu hewan yang serupa dengan keledai. Wallahu a'lam.
Seiring perjalanan waktu, Qarun mulai berubah ketika ia memperoleh harta kekayaan yang luar biasa banyaknya. Kesombongan mulai tumbuh dalam dirinya dan ia suka menganiaya Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim." Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Qarun yang awalnya dekat dengan Bani Israel, Qarun yang awalnya suka menolong yang lemah, Qarun yang awalnya seorang yang lemah lembut, setelah Allah berikan kepadanya harta yang berlimpah ruah, akhirnya Qarun berubah. Qarun mulai mencintai dunia dan mulai memusuhi Bani Israel dan mulai berbuat kerusakan di Bani Israel. Qarun berbuat semena-mena kepada kaumnya dan kerap merendahkan dan mentertawakan mereka. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim. Bagha itu artinya menikmati perbuatan zalimnya. Fabagha 'alaihim, maka Qarun ini benar-benar menikmati kezalimannya yang ia lakukan kepada kaum Bani Israel, sehingga ia berbuat sewenang-wenang terhadap mereka dan enggan untuk mentaati Nabi Musa alaihissalam. Melihat kesombongan dan keangkuhan Qarun, maka orang-orang berilmu dari kaumnya kemudian menasihatinya. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepada Qarun, la tafrah, janganlah engkau terlalu bangga. Orang-orang berilmu dari kaumnya menasihati Qarun, wahai Qarun, janganlah kamu bersikap congkak dan menyombongkan diri kepada orang lain. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Wabdagi fima atakallahu darul akhirah. Wahai Qarun, belajarkanlah hartamu itu pada apa yang diridhai Allah. Jangan kau gunakan untuk menyombongkan diri, karena kehidupan di akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wala tansa nasibaka minad dunya. Meski demikian, janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Silahkan kamu pergunakan hartamu itu di jalan-jalan yang dihalalkan oleh Allah sesuai yang kamu inginkan. Wahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardh, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, yakni berbuat kerusakan di bumi. Mendengar nasihat dari kaumnya, maka Qarun berkata dengan perkataan yang congkak. Qarun berkata, kalian bilang, wabtagi fima atakallah. Harta yang aku miliki ini pemberian Allah. Kalian bilang, wahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah berbuat baik kepadaku. Tidak. Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Inilah Qarun. Ketika Allah menganugerahi harta yang banyak kepadanya, dia malah berbuat semena-mena terhadap kaumnya, yang kemudian orang-orang soleh menasihatinya agar Qarun tidak berlaku sombong dan berbuat kerusakan. Nasihat orang-orang soleh ini dibantahnya dengan perkataan yang angkuh, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya semua hartaku ini adalah hasil jerih payahku sendiri. Jadi apa yang kalian omongkan itu tidak berguna bagiku. Aku tidak butuh nasihat kalian, dan aku tidak peduli dengan apa yang kalian bicarakan. Semua hartaku ini adalah hasil kerja kerasku, jadi kalian diam saja, jangan pernah menasihati aku lagi. Disinilah Qarun mulai memutus hubungan dengan Bani Israel, mulai melupakan jasa-jasa Bani Israel yang membesarkan namanya hingga menjadi kaya raya, melupakan jasa Nabi Musa alaihissalam yang telah mendoakannya, dan melupakan Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan Qarun untuk menjadi orang kaya. Semua diakuinya berkat hasil kerja kerasnya sendiri. Setelah Qarun memutus hubungan dengan Bani Israel dan menjauh dari Nabi Musa alaihissalam, maka Qarun mulai mendekat kepada Fir'aun untuk mengamankan posisinya. Bahkan dalam surat Al-Ankabut ayat 39, Allah menggabungkan Qarun, Fir'aun, dan Haman dalam satu kelompok yang sama. Wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman walaqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Dan kami telah membinasakan Qarun, Fir'aun, dan Haman. Sungguh telah datang kepada mereka Musa membawa keterangan-keterangan yang nyata,
Tetapi mereka berlaku sombong di bumi dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah. Ma'asyiral muslimin, sahabat penyiar studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qarun telah melupakan Bani Israel. Qarun telah melupakan Nabi Musa alaihissalam. Dan ketika Qarun melupakan Allah, maka kemudian Allah berfirman, "Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a, wa la yus'alu an dzunubihimul mujrimun." Tidaklah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Allah mengabarkan bahwa sebelum Qarun, sudah ada umat-umat yang jauh lebih kuat dan lebih kaya daripada Qarun. Mereka dibinasakan Allah karena berlaku sombong dan durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Semua itu akan menjadi pelajaran bagi umat-umat setelahnya, termasuk Qarun. Namun Qarun tidak mengambil pelajaran dari orang-orang kaya sebelum dia, sehingga Qarun terjerumus dalam kesombongan. Qarun akhirnya terang-terangan menampakkan kesombongannya. Qarun memerintahkan budak-budaknya untuk mengeluarkan seluruh hartanya di gudang-gudang untuk dipamerkan kepada kaum Bani Israel, untuk dipamerkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman, "Fakharaja ala qaumihi fi zinatih." Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Sejumlah ahli tafsir menyebutkan bahwa suatu ketika Qarun keluar dari rumahnya untuk memamerkan berbagai harta kekayaannya kepada kaum Bani Israel, dari mulai pakaian yang indah-indah, kendaraan yang mewah-mewah, para pelayan yang jumlahnya banyak, dan tumpukan harta berharganya, seakan-akan hari itu adalah hari raya. Ketika orang-orang melihat Qarun sedang memamerkan harta kekayaannya, maka terbagilah orang-orang yang melihatnya itu menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah golongan yang menginginkan kehidupan dunia. Golongan ini ketika mereka melihat Qarun keluar dari rumahnya dengan memamerkan kekayaannya, mereka berkata, "Ya laitalana mislama utiya Qarun, innahu ladzu haddin azim." Mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya Qarun ini orang yang benar-benar beruntung. Orang-orang ini kagum dan terkesima dengan harta Qarun dan ingin menjadi seperti Qarun. Golongan kedua adalah golongan orang-orang yang berilmu. Mereka menasihati golongan pertama dengan berkata, "Wailakum, celakalah kalian. Thawabullahi khairul liman amana wa amila sholiha wa la yulaqqaha illa sabirun." Celakalah kalian, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan pahala yang besar itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin, sahabat penyiar studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, kesombongan dan keangkuhan Qarun semakin menjadi-jadi. Akhirnya Allah murka dengan Qarun. Allah menurunkan azab kepada Qarun yang sombong. Allah berfirman, "Fakhasafna bihi wa bidarihil ar." Maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Allah memerintahkan bumi untuk menelan Qarun beserta seluruh hartanya, dan dalam sekejap tanah merekah lalu menelan Qarun bersama rumah serta harta bendanya. Tak ada satupun manusia yang dapat menyelamatkan Qarun waktu itu dari azab Allah. Makanya sampai sekarang ini apabila ada orang yang menemukan harta terpendam di tanah, maka harta tersebut ia sebut dengan harta karun, yang maksudnya adalah harta terpendam. Ada sebuah riwayat, tapi riwayat ini adalah riwayat Israiliyat. Jadi hanya sebagai pengetahuan saja. Kisah ini sebelum turunnya azab Allah kepada Qarun. Suatu hari Qarun menyewa seorang wanita pelacur untuk melakukan tugas, yaitu menfitnah Nabi Musa alaihissalam. Wanita pelacur itu diberikan sejumlah harta oleh Qarun untuk mengaku di hadapan masyarakat bahwa dirinya telah berbuat zina dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam berada di sebuah tempat, maka datanglah wanita pelacur itu dan mengaku di hadapan orang-orang bahwa dia telah berzina dengan Nabi Musa alaihissalam. Mendengar pengakuan wanita pelacur itu,
Tubuh Nabi Musa alaihissalam bergetar, kemudian beliau melakukan sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, kemudian Nabi Musa menemui wanita tersebut dan meminta agar dia bersumpah atas pengakuannya itu. Wanita pelacur itu pun ketakutan dan akhirnya mengakui perbuatannya. Dia mengaku bahwa dia disuruh oleh Qarun untuk melakukan hal tersebut. Wanita itu kemudian beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Saat itulah Nabi Musa alaihissalam sujud dan berdoa kepada Allah agar mengazab Qarun. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Aku telah memerintahkan bumi untuk mentaatimu dalam urusan ini." Maka Musa alaihissalam memerintahkan bumi untuk membenamkan Qarun dan semua harta bendanya termasuk rumahnya. Wallahu a'lam. Setelah Qarun ditelan oleh bumi beserta rumah dan segala harta bendanya, maka menyesallah orang-orang yang sebelumnya yang berharap dapat memiliki harta seperti Qarun. Mereka menyesal kemudian bersyukur kepada Allah, Tuhan yang mengatur segala urusan hamba-hambanya sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu mereka berkata, "Laula ammannallahu alaina la khasafa bina wa ika'annahu la yuflihul kafirun." Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, tentu Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak ada yang beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Mereka akhirnya sadar bahwa harta yang banyak tidak menunjukkan bahwa itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Mereka juga menjadi sadar bahwa kekurangan yang mereka miliki adalah karunia Allah. Karena jika mereka kaya seperti Qarun, maka mereka pun akan dibenamkan oleh Allah Ta'ala ke bumi bersama Qarun. Kemudian setelah itu Allah memberitahukan tentang negeri akhirat. Allah berfirman, "Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin." Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Negeri akhirat menjadi tempat tinggal sejati dan kekal, tempat yang membahagiakan orang-orang yang merasakan kenikmatannya. Tempat itu telah dipersiapkan Allah bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Kisah Qarun ini memberikan pelajaran kepada kita tentang beberapa hal. Pertama, bahwa harta yang banyak tidak menunjukkan bahwa Allah sayang kepada hambanya, melainkan sebagai ujian bagi kita. Apakah dengan harta itu kita makin dekat kepada Allah atau malah makin menjauh dari Allah? Seperti halnya perjalanan hidup Qarun ini. Pertama, min qaumi Musa, dari kaumnya Musa, suka beribadah, suka menolong, lalu Allah takdirkan menjadi orang kaya raya, kemudian menjadi farihin, menjadi sombong, kemudian menjadi mufsidin, menjadi orang yang suka berbuat kerusakan, kemudian menjadi mujrimin, suka berbuat jahat atau kriminal, kemudian yang terakhir kafirin, menjadi kafir. Semua itu gara-gara harta. Dengan banyak harta tidak menjadikan Qarun dekat kepada Allah, tapi malah jauh dari Allah. Akhirnya Allah benamkan Qarun dan hartanya ke dalam tanah. Pelajaran kedua adalah bahwa harta itu merupakan alat mudahnya seseorang itu tergelincir. Kadang seorang itu lupa bahwa harta dan hisab itu bersandingan. Orang yang banyak hartanya maka hisabnya akan berat. Semakin banyak hartanya maka semakin berat hisabnya. Dan dia akan dihisab tentang dua hal. Pertama, dari mana harta tersebut didapatkan, dan yang kedua, untuk apa harta tersebut digunakan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah ditanya tentang hakikat dunia. "Wahai Amirul Mukminin, jelaskan kepada kami apa itu dunia." Maka beliau menjawab dengan singkat dan padat, "Halalnya akan dihisab dan haramnya adalah neraka." Jadi silakan kumpulkan sebanyak-banyaknya harta yang halal, tapi jangan lupa engkau akan dihisab. Engkau kumpulkan harta haram sebanyak-banyaknya, tapi ingat engkau akan masuk neraka. Harta halal itu dihisab, sedangkan harta haram itu neraka. Pelajaran ketiga adalah bahwa Islam tidak melarang kita untuk menjadi kaya. Bukan kaya yang dilarang oleh Islam, tetapi jangan sampai kita menjadi kaya, lalu melupakan akhirat. Lupa kepada orang-orang di sekitar kita, menjauh dari orang-orang soleh, semakin kaya malah semakin sombong, itu yang dilarang. Islam memberikan motivasi kepada kita untuk menggenggam dunia, karena kita ditugaskan untuk menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Bagaimana ceritanya kita bisa bertugas menjadi khalifah sementara kita menjauhkan diri dari dunia? Yang salah bukan kita yang menggenggam dunia, tapi yang salah bila dunia masuk ke dalam hati kita. Wallahu a'lam. Inilah kisah tentang Qarun yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.